Jadi Di pijat mana? apa? Ngasal aja bisa? Pijat aja asalkan enak dan nyaman, jangan menyakiti. Gitu. Jadi segala sesuatu yang disentuh, diraba itu akan merangsang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan lon, berumpolem dengan tuan Indah Rastika Sari temat pehtem lom kalinya di edisi Kamis 9 Desember 2021, tepatnya di episode ke-32 di tahun kedua. Sudah langganan belum? Sudah subscribe, tekan tombol lonceng pastinya untuk tetap update informasi-informasi dari Pehtem. Yang komen-komennya ingin dibalas oleh kami, oleh si Mimin, kami itu silahkan dengan akun asli pastinya, dan pastinya itu juga dengan komen-komen yang positif untuk bisa membangun kita semua, khususnya Pehtem. Dan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu hal yang agak keluar sebenarnya dari Pehtem. Biasanya kan kalau Pehtem, nama Pehtem bah-bah politik, bah-bah pula. Tapi ini agak berbeda. Ini dengan Kak Yulianti SST. Beliau merupakan direktur. Ini sama Bu Dirut ini, maaf, sama Bu Dirut Bidan Holik. Assalamualaikum Kak Yulianti. Waalaikumsalam. Sehat ya Kak Yulia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini tema kita agak ini nih Kak. Ini Pak Mimin ini yang buat. Cara pijat payudara ibu biar ASI lancar. Wah, ya. Itu yang Kak Yuli lakukan? Iya benar. Salah satu dari item treatmentnya kami. Oke, salah satu sebelumnya. Tapi sebelum ke sana kita pengen tahu dulu nih, Kak Yuli itu backgroundnya apa sih? Latar belakangnya apa Kak? Nah, bidan. Bidan? Ya, sesuai dengan namanya Bidan Holik, jadi latar belakang kami dan semua pekerja itu adalah bidan. Semuanya bidan? Iya, insya Allah sampai saat ini masih bidan. Tapi dulu kalau misalkan anak kecil, misalnya dulu suka nggak gitu mijat-mijat ataupun apa gitu, suka nggak sebelum besar gitu? Iya, memang dasarnya suka sama anak-anak ya, makanya sekarang jadi kayak lebih fokus di anak-anak. Oke, dan kemudian salah satu yang dikembangkan. Iya, jadi di bidan itu ada misalnya yang mengembangkan pijat itu gimana Kak? Sebenarnya bidan itu kan ibu, bayi, dan anak. Itu ranahnya bidan. Jadi ya, kemudian kami punya salah satu itu program home service yang biasanya kalau di BPS itu bidan praktek swasta itu ada kunjungan hari 1, hari ketiga, hari ke-6. Nah, setelah lahiran ya? Setelah lahiran. Jadi kan itu adalah home service sebenarnya, layanan home service. Dan kemudian saya punya pemikiran bagaimana jika layanan home service itu dimodifikasi, ditambah supaya menjadi lebih maksimal gitu, lebih baik kayak gitu. Jadi lebih lengkap aja gitu. Dari mulai mandikan bayi, perawatan ibu pasca melahirkan, ya salah satunya termasuk ASI yang paling banyak masalahnya. Oh gitu. Lengkap, termasuk ASI yang biar ASI itu lancar dan sebagainya ya. Tapi sebelum kesana, kayak bisa nyangkut gimana nih Kak ceritanya bisa membuka sebuah praktek mandiri ya untuk kemudian pijat. Itu sebenarnya nggak ada proses yang instan ya, mie instannya harus dimasak. Siap. Ya bener. Berawal dari bekerja sama bidan senior dahulunya, kemudian menjadi asistennya si bidan pas masih kuliah sampai setelah tamat kuliah sebelum dapat STR. Jadi proses jadi bidan itu agak ribet sekarang ya. Oh, sekarang? Iya, sekarang. Kalau dulu mah lebih simpel, lulus kuliah langsung jadi PNS gitu. Oh gitu, sekarang susah PNS-nya. Sekarang ribet jadi ya. Harus UKOM dulu, harus dapat STR dulu, ngurus izin dulu, macem deh gitu. Nah, jadi kita kan butuh pengalaman kerja sama yang senior dulu. Jadi yang senior-senior itu banyak membantu, membimbing. Pertama pasti kita disuruh dulu ya kan, disuruh dulu mandiin bayi ke sana kemari, terus di lapangan kita yang lihat gitu apa sih yang dibutuhkan oleh ibu-ibu pasca melahirkan. Nah, setelah melihat apa yang dibutuhkan, setelah juga melihat apa yang dilakukan dari kebiasaan-kebiasaan, kita coba perbaiki apa yang tidak seharusnya itu kita perbaiki sesuai dengan ilmu kebidanan gitu. Well, berapa lama tuh Kak selama bergabung dengan bidan senior nih? Kurang lebih dari semester 2 saya udah mulai membantu karena mulai dari praktek ya sampai 2012. Berarti berapa lama? 2010, 11, 12, 3 tahun. 3 tahun, ya. Berarti 3 tahun itu mulai melihat, terus kemudian ikut ke lapangan. Bener. Jadi kemudian dari 3 tahun itu memberanikan diri? Iya, coba memberanikan diri sambil masih bekerja di rumah sakit swasta. Oh, berarti sudah nggak lagi sama bidan senior? Iya, langsung gabung ke rumah sakit dulu. Kemudian Di bidang ini juga?
kebetulan di rumah sakit itu jadi bidan di ruang bersalin. Oke. Sama di perinatologi. Ya masih inilah ya, masih connect. bekerja, masih nyari-nyari ilmu. Oke. Di rumah sakit kita kan kenalan dengan dokter anak, dengan dokter obgyn. Di situ juga banyak share ilmu. Banyak bertanya, kayak gitu, lebih kepo aja dengan ilmu-ilmu kebidanan. Kemudian di sela-sela pekerjaan, ganti shift, kita juga nerima layanan-layanan seperti mandikan bayi, pijat payudara, dan layanan lainnya yang dibutuhkan ibu itu tetap masih dilanjutkan, cuman masih setengah hati. Setengah hatinya kan masih di perusahaan. Oke, Ya. masih setengah hati di sana ya. Oke. 2019 itu coba nekat tutup mata, yuk istiqamah di usahanya sendiri gitu. Jadi resign dari rumah sakit 2019, fokus di Bidan Holik Aceh. Apa yang buat kakak bisa akhirnya di titik istiqomah itu? Coba istiqomah. Uang. Uang. Kurang ya uangnya sama bidan senior sama rumah sakit ya? Udah pasti ya, namanya bekerja sama orang, kita tetap akan jadi orang gajian. Oke. Ya, benar ya. Oke. Kemudian saya juga punya kebutuhan, punya keinginan, dan punya masa depan juga yang direncanakan, sehingga dari mana Allah mengilhami saya, ayo berani gitu. Resign, kemudian fokus pada usaha sendiri, mengembangkan perlahan, dan qadarullah Allah mudahkan jalan saya melalui orang-orang hebat di Aceh. Ya, mungkin saya bisa sebut salah satunya itu Silakan. adalah yang promosiin saya itu pertama kali yang saya merasa sangat berhutang budi itu sama Ibu Darwati Agani. Mau bilang sesuatu mau Budar? Makasih Ibu, mungkin ibulah jalan saya menuju jalan seperti ini gitu. Baik. Ya. Thank you Budar. Oke. Ya, Budar, sebelumnya berarti saya Budar. nggak kenal sama sekali sama Budar. Saya cuman real minta tolong kayak gitu, dan Budar dengan mungkin ikhlas banget Minta tolong ya. apa kakak sama Ya Budar? minta tolong dipromosiin aja gitu. Dan nggak tahu bagaimana caranya tuh Allah buka hati Budar yang nggak kenal sama sekali sama saya, terus nolong kayak gitu dengan dipromosiin di akun Instagramnya beliau. Di endorse sama Budar ya? Iya, bisa dibilang di endorse ya. Tapi di endorse harusnya bayar. Saya nggak bayar. Karena baru Budar nggak mulai. butuh uang saya. Oh iya. Oke, alhamdulillah dari itu banyak seleb-seleb yang lihat, banyak selebgram, dan selebgram yang pertama kali mungkin saya udah lupa kalau menyebut satu-satu, jadi Saking nggak adil ramai ya. Baik, saking ramainya udah dipegang sama Jadi kalian. kalau saya sebut satu-satu takut ada yang ketinggalan. Iya, aku nggak dianggap kan gitu. Tapi rata-rata ya selebgram Banda Aceh itu yang awal-awal mungkin ada yang scroll saya dari awal dulu 2019. Makasih banyak sama semua selebgram Banda Aceh dan Aceh Besar, di mana mereka melakukan semua item treatment saya itu tanpa endorse. Jadi mereka tetap bantu saya dengan ikhlas, mereka tetap bayar. Kemudian saya free dipromosiin, makasih banyak, masya Allah. Masya Allah. Gak tahu nikmat yang bagaimana lagi yang harus disyukuri. Oke, maka nikmat yang mana nih kau dustakan iya, ya? benar. Allah bilang kayak Iya, gitu ya. di surah Ar-Rahman. Iya, di Ar-Rahman. Bagaimana kemudian 2019 kemudian kayak itu start pertama kali ya? Iya, start pertama kali. Sampai hari ini. Iya, sampai hari ini alhamdulillah masih banyak yang bantu, masyarakat Aceh juga masih banyak yang percaya kepada kita. Dan mungkin balik lagi ke azam, ingin membantu perekonomian diri sendiri dan membantu para adik-adik bidan yang susah dapat pekerjaan namun layak untuk bekerja. Gitu. Wah, jadi dibantu sama Kak Yuli. Iya, Berarti Kak kita itu kan sama-sama bentuk tim. sama-sama bekerja sama. Ya, bekerja sama. Oke, dari 2019 tuh kan tadi selebgram tuh Iya. dipromosiin, terus kemudian ini Kak siapa-siapa aja nih yang biasanya yang dipegang sama Kak Yuli ini siapa-siapa aja? Kalau hari ini yang masih lagi berjalan ya dipegang ya Kak Sisi Tristan yang bentar lagi mau lahiran, semoga selamat dede bayi dan ibunya. Amin. Nadila yang masih juga berjalan paket pijat rutinnya. Kemudian siapa ya seleb lagi? Banyak sih. Oke, kalau ininya Kak, kalau tadi kan ada selebgram rata-rata kan misalnya yang udah kemudian melahirkan. Jadi siapa-siapa aja nih yang pasiennya siapa-siapa aja nih Kak? Menurut umurnya? Ya pasangan muda ya udah pasti. Yang baru-baru punya anak pertama masih belum tahu gimana cara mandiin bayi, masih kebingungan masalah ASI. Nah, itu udah pasti yang pakai kami. Oke. Umur berapa tuh? Kalau misalnya anak-anak berarti dari umur 0 sampai 12 tahun untuk pria. untuk pria Iya. dibatasin ya, Iya. 12 tahun ya. Kalau untuk wanita 0 sampai lansia.
Sampai lansia? Iya. Berarti mau sampai lansia. Berarti kalau paketnya apa aja nih? Mungkin bisa dipromosin ke rekan Lon PTM. Kalau paket dari paket bayi baru lahir dan paket pasca melahirkan, paket pijat rutin untuk anak-anak, sama pijat hamil, pijat nifas, pijat menyusui, semuanya deh. Pokoknya semua wanita di Mayapada itu adalah sahabatnya kami. Di Mayapada. Nah, Iya. itu sebutannya itu nggak? Apa artinya? Tak ada terbatas ya, maksudnya tiada terbatas, yang namanya wanita itu adalah pasiennya kami. Oke, Ya. kalau tadi langganan ya yang Ya. sama Kak Ili. Nah, ini mungkin buat rekan Lon yang mungkin mau melahirkan, apalagi ibu-ibu muda ya Kak. Iya. Ini juga bisa menghubungi Kak Ili. Gimana nih cara hubunginnya? Ada kontak adminnya di 085260 773823 atau langsung ke Instagramnya Bidanholic, kemudian boleh DM, nanti bisa dikasih kontak adminnya. Instagramnya Bidanholic. Iya, Bidanholic. Dan bisa langsung ke praktek kami di Jalan Tengku Diblang atau bisa ketik di Google Map Klinik Bidanholic Aceh. Wis langsung aja nih kita juga akan terterakan di layar YouTube Anda ya, rekan Lon ya. Oke, dari kemudian Kak, apa dari 2019 apa nih pengalaman unik nih yang Kak Ili dapatkan selama menjadi Bidan. bidan? Sebenarnya pengalaman unik lebih di saat sebelum buka Bidanholic ya, kalau yang uniknya. Kalau yang sekarang sih biasa-biasa aja yang dirasain. Ya masalah baby blues paling, ibu-ibu yang terlalu panik, gitu ya. Tapi itu wajar, karena penurunan hormon yang tiba-tiba. Tapi ceritain dong Kak, gimana sih baby blues itu kan? Ada yang sampai gimana-gimana Kak, anaknya Sampai juga. stres, sampai nggak mau lihat bayinya lagi itu ada, sampai ASI-nya benar-benar nggak mau keluar lagi, seret karena saking stresnya itu ada. Tapi pemicunya itu belum ketahuan. Kenapa? Karena beda ibu, beda reaksinya, beda juga proses penyebabnya. Oke, Kayak gitu. jadi memang ada ya baby blues itu ya, apalagi Ada. ibu yang ibu muda yang baru anak satu ya Kak? Iya, anak pertama itu lebih cenderung kena baby blues ketimbang ibu yang kedua dan yang ketiga. Oke, udah pengalaman mungkin Udah yang kedua yang pengalaman ketiga. mungkin, ya. Well, Kak Yuli, kita pengen kasih tahu nih ke rekan Lon, mungkin juga bisa bantu nih suaminya di rumah. Gimana sih Kak cara pijat itu, mungkin yang sederhana saja Kak Yuli bisa praktekkan nggak? Oke, bisa, tapi kita nggak ada pantomnya ya. Cuman secara garis besar, apa sih pijat laktasi itu? Pijat laktasi itu ada nggak sih? Itu yang paling sering dipertanyakan. Oke, saya bisa bilang pijat laktasi itu ada, dan bisa juga bilang pijat laktasi itu tidak ada, gitu. Ada tapi nggak ada, ini gimana ceritanya? Gimana ya? Ya, pijat laktasi itu sebenarnya dikatakan pijat laktasi untuk merangsang supaya ASI lebih banyak. Ya, kenapa dikatakan nggak ada? Karena nggak punya teknik khususnya. Oke, jadi nggak Iya. ada khususnya, teknik nggak ada, jadi Nggak pijat-pijat ada. aja gitu. Iya, sebenarnya pijat laktasi itu adalah pijat untuk merangsang hormon si oksitosin itu supaya lebih banyak, supaya merangsang ASI. Apa sih hormon oksitosin? Bisa lebih simpel kita sebut dengan hormon kebahagiaan. Di beda bahagia, Iya. keluar terus Jadi ya Kak? dengan rangsangan kita memijat, proses kita pijat-pijat, menyentuh si ibu, mengobrol sama si ibu, edukasi gitu gimana cara menyusui yang benar. Nah, yang namanya pijat itu kan merangsang ya, merangsang dengan sentuhan. Jadi ketika kita pegang, mungkin area-area payudara itu terangsang kayak gitu, dan area-area tubuh yang lain ketika kita pijat lebih rileks, sehingga si ibunya merasa lebih senang, lebih bahagia, kemudian oksitosinnya itu terangsang lebih cepat, lebih maksimal, kemudian ASI-nya akan menjadi lebih banyak gitu. Oke, itu di bagian mana tuh Kak dipijatnya? Boleh dimulai dari bagian belakang, Oke, di kemudian punggung belakang ya, atas di punggung belakang atas, kemudian dilanjutkan bagian depan, kemudian dia nggak punya teknik khusus ya, namanya pijat nggak punya teknik khusus. Jadi Ini di pijat mana? apa? Ngasal aja bisa? Pijat aja asalkan enak dan nyaman, jangan menyakiti. Gitu. Jadi segala sesuatu yang disentuh, diraba itu akan merangsang. Oke, siap. Nah, kemudian si kantong-kantong ASI itu setelah merangsang dia akan berkontraksi, akan berfungsi membuat ASI itu lebih banyak. Oke, ini buat para bapak-bapak, suami-suami muda nih khususnya. Jadi mungkin bisa bantu ya ibunya. Jadi sambil dipijat, sambil cerita gimana tadi Dek, gitu ya. Iya, Kak? senangkan Itu aja seneng ya. hati si istri. Saya ditransfer nanti lebih banyak lagi ya, gitu. Terus nanti mau shopping apa, gitu ya. Jadi memang bukan hanya pijatan, tapi juga obrolan-obrolan menyenangkan itu juga
juga Iya. jadi rangsangan ya? Iya, sebenarnya yang dijual itu apa? Edukasinya sih yang lebih gitu. Kemudian teknik pijat yang benar itu yang penting tidak menyakitkan, itu yang perlu digarisbawahi. Kalau udah sakit berhenti gitu maksudnya? Iya, karena kalau yang namanya sakit itu akan menyebabkan si ibunya stres. Ih, kok aku makin disakiti sih gitu, makin stres jadinya ya kan. Akhirnya hormon si stresornya itu makin keluar kayak gitu. Kemudian kalau hormon stres sudah keluar gimana? Menghambat ASI jadinya, bukan malah membanyakkan ASI, jadi menghambat ASInya. Tapi misalkan disentuh agak keras sedikit itu nggak apa-apa atau kayak mana kan? Sakit menimbulkan sakit juga misalkan. Ambang nyeri kan beda-beda, ambang nyeri seseorang. Yang penting jangan sakit aja. Jadi gimana mau sentuh ya terserah, yang penting jangan sakit, jangan menarik ke bawah karena bisa bikin kendor. Ya ke mungkin atas. agak ke atas aja. Jadi sentuhannya lebih ke atas, ke samping. Jadi satu bagian ditahan, satu bagian dielus. Oke, kalau ke bawah kendor jadinya. Iya, jadi kendor kan ketarik ke bawah. Oh, oke, ini edukasi juga ya, edukasi ya, balik lagi ya Kak. Gitu ya. Iya. Nanti kalau tekniknya gimana Kak? Mungkin bisa dibocorin nih untuk di ke atas, yang di punggung atas tuh gimana cara pijatnya? Itu bisa Boleh bahasa Inggris sesuai aja? dengan tulang belakang, yang penting tidak menyakiti, yang seperti saya bilang tadi, yang penting enak aja, dipijat enak, direlaksasi. Kemudian ada beberapa titik oksitosin, jika ada yang mau pelajari boleh buka di YouTube atau di Google, boleh pelajari beberapa titik oksitosinnya. Tapi secara tidak langsung setiap sentuhan kita itu pasti menyentuh semua bagian otot, bagian titik-titik saraf. Jadi sentuh aja. Kalau untuk anak nih Kak, gimana nih cara mungkin ibu-ibu muda nih tipsnya untuk ibu muda untuk mijat anaknya? Nah, kalau untuk baby massage sendiri itu mungkin banyak beredar di YouTube dan di Google. Kemudian kita juga menjual ada beberapa item seperti baby brain gym misalkan, itu untuk kenyamanan tidur dan merangsang kecerdasan. Nah, itu ada beberapa titik rahasianya di Bidanholic yang hanya tahu hanya orang-orang Bidanholic. Kalau kita bocorin artinya nggak ada lagi yang kita jual. Benar ya? Nggak ada lagi resep rahasia. Iya, benar. Berarti itu untuk nyaman tidurnya. Iya, dan bisa merangsang untuk kecerdasannya juga. Oke, terus apalagi nih paket-paketnya yang mungkin ditawarkan? So, harganya Kak, kita pengen tahu nih. Nah, harganya masih ramah di kantong yang jelas. Bocorin dong biar mungkin tahu nih ini. Kalau baby massage kita mulai dari 80 ribuan, kalau pijat payudara mulai dengan 100 ribuan. 80.000 itu seluruh, maksudnya seluruh? Udah full body untuk anak-anak. Untuk anak-anak 80.000 itu Ya. paket yang biasa. Iya, jadi semua pijat kita itu adalah paket pijat seluruh badan gitu. Oke. Apa sih yang membedakannya? Kok harganya beda-beda? Titik fokusnya tadi. Jadi titik fokus itu adalah untuk manfaat-manfaat tertentu, kayak gitu. Jadi pijitnya kita ada titik tekannya, Oke. ada titik totoknya kalau bahasa kami. Sip. Nah, jadi di mana yang harus ditekan, di mana yang kami fokuskan itu untuk manfaat yang berbeda-beda. Dari 80.000 sampai berapa nih Kak? Sampai 170 Itu untuk baby? untuk baby. Untuk anak? Dan anak. Untuk ibu-ibu nih, ibu-ibu Dimulai dari 100.000 sampai paket 300 ribuan. 300 ribuan. Oke, kalau tadi untuk lansia ada juga? Ada, sama. Dewasa itu kategori ibu-ibu. Ibu-ibu, oke sama juga. Oke, ini balik ke Kak Yuli nih Kak. Ini udah jadi direktur. Jadi buka usaha sendiri dan alhamdulillah sudah Ya, mempekerjakan alhamdulillah. teman-teman bidan yang lain. Apalagi nih yang Kak Yuli ingin gapai? Sebenarnya hidup saya sih sederhana aja, pengen hidup yang nyaman, tentram, aman, dan damai. Sentosa. Iya. Kemudian apa sih yang ingin gapai saya? Layaknya manusia, pengennya free time dan free finansial. Oke. Jadi di mana saya punya waktu, punya uang, dan punya kesehatan. Oke. Kayak gitu. Jadi bagi saya sehat kali nggak punya uang dan nggak punya waktu sama dengan bohong. Ya, punya banyak sekali uang tapi tergeletak di rumah sakit sama dengan bohong. Sama aja. Iya, sama aja kayak gitu. Kemudian punya kesehatan, punya punya waktu, punya uang tapi nggak ada waktu, sibuk bekerja, nggak bisa menikmati. Jadi untuk apa yang saya cari gitu. Oke. Jadi hidup saya sangat sederhana, saya mau santai-santai dan bahagia. Santai, bahagia, punya banyak uang ya Kak? Iya. Iya, itu pastinya dambaan kita semua Iya. ya Kak Yul ya. Kak Yul, ini balik ke ini, kalau tadi kan Kak Yul sebelum kesini juga sempat cerita ada pasien, bahkan pasien dari Aceh Selatan, jauh-jauh ya? Iya, dari Aceh Selatan. Dia khusus si ibu ini setiap pulang ke Banda Aceh dia pasti mampir ke Bidanholic Aceh. Jauh-jauh Kak pasiennya? Yang udah langganan sama? Alhamdulillah seluruh Aceh sekarang sudah, dan ada beberapa dari luar kota juga taunya Bidanholic dari Instagram dan dari Google. Berarti Kakak juga roadshow nih ke mana-mana?
Kalaupun saya kemarin kan kebetulan kadarullah punya rezeki liburan ke Bali, terus di Bali juga sambil gitu nyambi liburan. Sekalian ya, jadi nggak ngabisin Liburan, duit ya. Iya, duitnya ada yang masuk, terus tetap ada yang keluar. Saldonya malah tetap ya, atau nambah bahkan. Berarti kalau di Seru Aceh sudah jalan-jalan. Alhamdulillah, insya Allah sudah. Jadi 2019 Bisa dikatakan fokusnya di 2019 sampai sekarang udah 2021. Well, berarti sekarang sudah banyak pengalaman ya Kak yang didapat. Apalagi nih Ya, kemudian alhamdulillah. yang kendala-kendalanya apa sih Kak kalau seandainya untuk kita pijat-pijat begituan? Kebudayaan. Kenapa budayanya? Kadang-kadang nggak boleh pijat di sore hari, bagusnya di pagi hari. Jadi kalau kita kejar pagi hari terus nggak cukup waktu, sore harinya jadi nyantai-nyantai. Oh gitu, jadi sore Iya. hari? Sebenarnya nggak gitu sih, pijat itu kan fungsinya untuk merelaksasikan. Jadi waktu nggak menjadi hambatan sih sebenarnya, mau pagi, siang, sore, asalkan si anaknya nyaman, bukan di jam tidurnya dia, is okay. Oh, berarti kapanpun bisa? Iya. Berarti kalau praktek itu dari jam berapa sampai jam berapa Kak? Dari jam 8 sampai jam 10 Malam? malam, setiap hari, everyday kita buka. Setiap hari, Senin Minggu? Iya. Oke, sip. Kak Yuli, thank you banget sudah sharing-sharing sama kita. Sukses Iya. terus Bidan Holika. Terakhir Amin. mungkin buat tips juga bagi rekan loan, terus apa juga yang ingin Kakak sampaikan. Silahkan. Oke, bagi bidan-bidan yang sekarang yang kita agak sedikit sulit ya untuk mendapatkan pekerjaan dan apalah yang untuk menghasilkan uang, sementara kita udah menghabiskan banyak uang dengan sekolah, ayo kita berani yuk gitu. Hanya modal berani, kita ilmu sudah punya, berani menerapkannya aja di masyarakat yang belum punya STR. Mungkin ayo kita bisa share bagaimana bisa menghasilkan uang tanpa STR. Wih, seru nih. Jadi semangat itu ya Kak ya, Iya, semangat yang untuk penting semangat. bisa menghasilkan dan bisa juga membuka lapangan pekerjaan. Bener. Oke, Kak Yulianti SSC, terima kasih banyak Kak sudah berbagi dengan PTM. Berarti tadi sekali lagi Kak, mungkin buat rekan loan tadi yang belum menyaksikan Instagramnya, terus kemudian kontaknya. Oke, kontak WA kita ada di 085260 773823, Instagramnya Bidan Holik, kemudian alamat klinik kita ada di Jalan Tengku di Blang, Kampung Mulia, Kuta Alam, Banda Aceh. Oke, thank you Kak Yuli. Oke, Sehat-sehat terus ya. sama-sama Indah, sehat-sehat juga, sukses bersama kita Indah. Amin, amin. Nanti saya juga mau dong. Boleh, main Dipijat. aja. Langsung main ke klinik aja Indah. Main ke klinik. Baik, thank you juga untuk rekan lo sudah menyaksikan. Kami tunggu pastinya yang belum subscribe, komen-komen positif yang membangun kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.